Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila subulin najati wassalam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, para karyawan, karyawati BPJS Ketenagakerjaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur sore hari ini Allah masih menganugerahkan kenikmatan yang luar biasa untuk kita. Allah hadirkan iman dan Islam tetap melekat di hati kita. Kesehatan juga Allah anugerahkan untuk kita semua. Mudah-mudahan anugerah yang Allah berikan kepada kita ini benar-benar bisa kita optimalkan di dalam pemanfaatannya untuk menambah kebaikan-kebaikan kita dalam rangka mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya sebelum kelak kita akan menghadapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan kesehatan masih tetap Allah limpahkan untuk kita semua. Iman dan Islam pun mudah-mudahan masih tetap dilekatkan oleh Allah di hati kita sampai akhir hidup kita kelak. Mudah-mudahan Allah anugerahkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para karyawan, karyawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentu kita tidak lupa untuk menghadirkan rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan untaian kalimat sholawat. Maka bersama mari kita baca sholawat dan salam untuk beliau dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat yang kita baca dengan ketulusan, didasari dengan rasa cinta kita kepada beliau, akan menjadi wasilah kelak di akhirat kita tetap diakui menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa kita sudah memasuki tahun baru 1442 Hijriah beberapa hari yang lalu. Dan insya Allah besok hari Jumat kita berada di hari yang disebut hari Tasu'a. Kemudian Sabtunya tepat di hari Asyura, tanggal 9 dan 10. Tasu'a itu tanggal 9 Muharram, kemudian Asyura tanggal 10 Muharram. Kita disunnahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Maka bersama-sama kita niatkan mulai hari ini, kita berdoa mudah-mudahan kita diberi kekuatan olehnya untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah. Karena puasa sunnah di hari Asyura itu luar biasa. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di hari Asyura. Puasa di tanggal 10 Muharram. Hanya beliau pernah berpesan agar puasa di hari Asyura itu tidak disendirikan. Artinya kita gandengkan dengan satu hari
Boleh sebelumnya, boleh sesudahnya, tetapi umum yang kita lakukan sebelumnya. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Nah, mudah-mudahan kita semua tetap diberi sehat walafiat sehingga puasa itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, lebih dari itu, kehadiran tahun baru ini mari kita jadikan momen yang sangat-sangat berarti untuk kita semua. Momen untuk apa? Momen untuk memperbaiki diri kita. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuturkan untuk kita bahwasanya orang yang paling baik itu bukan orang yang kaya raya, ya. Orang yang paling baik itu bukan orang yang punya jabatan tinggi, tidak. Tetapi beliau katakan khairun nas atau khairukum, sebaik-baik di antara kamu adalah man tala umruhu wa hasuna amal. Orang yang panjang umurnya dan bagus amal. Sebaliknya kata beliau, ya, wa syarrun nas, sejelek-jelek orang adalah man tala umruhu wa sa'a amalu. Orang yang diberi umur panjang tetapi amalnya makin hari makin jelek. Kita berharap kehadiran tahun baru ini di mana kita sadari usia kita juga bertambah, kan? Tambah tua tentunya. Bukan tambah muda. Usia kita semakin hari semakin tua. Nah, di usia kita yang semakin hari semakin tua ini, kita ingin menjadi orang yang baik. Orang yang paling baik dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika kita diberi kesempatan umur panjang oleh Allah, kita mampu menggunakan, mengelola umur kita dengan baik melalui amal-amal yang baik pula. Nah, tentu kita sulit untuk meningkatkan kebaikan amal kita kalau tidak diawali terlebih dahulu dengan pembaharuan dan perbaikan iman kita. Maka saat kita ingin menjadikan momen tahun baru ini menjadi momen perbaikan untuk diri kita, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah memperbaharui iman, meningkatkan iman kita. Ya. Mungkin teman-teman bertanya, gimana caranya kita memperbaharui iman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan petunjuk kepada kita. Di dalam sebuah hadis beliau katakan, jaddidu imanakum, perbarui imanmu. Dengan apa? Bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaan berikutnya kemudian, kalimat la ilaha illallah itu akan kita tempatkan di mana? Kadang-kadang kita itu kan, ya ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kadang-kadang luar biasa sekali di dalam menghargai kalimat la ilaha illallah, tetapi sayang mereka seringkali lupa di mana harus ditempatkan kalimat itu. Ya, lalu lebih fokus pada penempatan kalimat itu di kain, di kertas, atau mungkin di kaca mobil. Walaupun itu bukan jelek, itu baik-baik saja. Tetapi yang terpenting sebenarnya penempatan kalimat la ilaha illallah itu harus kita lakukan dan kita tempatkan di hati kita. Ya. Kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar kita tempatkan di lisan kita. Kalau kita hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, rasanya gampang lah. Ya, teman-teman semuanya pasti bisa itu dan sangat-sangat mudah sekali. Tetapi pertanyaannya, apakah yang kita ucapkan kalimat la ilaha illallah yang keluar dari lisan kita itu benar-benar terpatri di hati kita? Kita mampu menempatkan Allah di hati kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Kalau kita mampu melakukan itu, wah sungguh luar biasa sekali. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena ketika kita sanggup menempatkan Allah di hati kita, dimanapun dan kapanpun kita berada, maka tentu
di aktivitas apapun kita tidak lagi membutuhkan pengawas. Ya, kadang-kadang di dunia kerja kita bekerja begitu luar biasa baiknya. Kenapa? Karena ada bos di belakang. Giliran bosnya ada rapat di Jakarta, beda lagi. Bahkan kadang-kadang ada karyawan bilang, merdeka. Kenapa? Bos lagi rapat di Jakarta. Dia lupa bahwa pekerjaan baik yang dilakukan itu seharusnya bukan karena sang bos, tetapi harus kita lakukan semata-mata karena ada Allah. Dan itu hanya akan bisa dilakukan ketika seseorang itu mampu menempatkan kalimat la ilaha illallah itu di hatinya. Maka dia akan bekerja dengan baik dalam kondisi apapun, ada atau tidak ada atasan, ya, bersama-sama teman atau kita bekerja sendirian, maka kita akan tetap bekerja dengan baik karena kita sadar bahwa ada Allah yang selalu mengawasi kita. Ada Allah yang selalu hadir untuk mencatat setiap apa yang kita lakukan, ya, dengan menugaskan malaikat yang bertugas mencatat setiap amal-amal kita. Ini sesungguhnya kalimat la ilaha illallah yang diperlukan untuk kita. Sehingga implementasi dari apa yang kita ucapkan setiap sholat. Saat kita mengucapkan setiap sholat, kita baca surat Al-Fatihah, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya kita telah berikrar di hadapan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah saya mengabdi. Dan hanya kepada Engkau pula lah saya minta pertolongan. Saat hati kita ada Allah, rasanya dalam situasi apapun kita akan happy. Mohon maaf, ketika kita disibukkan dengan era pandemi, sehingga kita ngaji virtual. Ya. Ketika kita disibukkan di era pandemi, adanya COVID-19 dan sebagainya, terkadang tanpa kita sadari, Allah seringkali kita kesampingkan. Ya, Allah seringkali kita kesampingkan. Padahal sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini hanya terjadi karena seizin Allah. Karena itulah kemudian di dalam keimanan itu ada rukun-rukun yang harus kita penuhi di dalam keimanan kita. Tentu selain iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir nih yang paling krusial adalah iman kepada qada dan qadar Allah, iman kepada takdir Allah. Iman kepada takdir itu yang kayak apa? Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Kita harus yakin terhadap qada qadarnya Allah, baik maupun buruk, itu esensinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kemudian kita mengabaikan kewajiban yang lain. Ya, seperti ketika kita ada saudara kita yang terkena COVID dan sebagainya, itu memang terjadi karena seizin Allah. Itu terjadi karena memang sudah ada catatan di Lauhul Mahfuz sana. Kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah itu menimpa kita kecuali itu semua sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz sana. Nah, satu orang seringkali lupa itu kan. Wah. Kemudian ketika itu betul-betul terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus yakin dulu, huwa maulana, yang bisa menolong itu hanya Allah. Ya. Bukan yang lain. Yang bisa menolong itu hanya Allah. Tetapi kemudian keyakinan kita bahwa yang bisa menolong itu hanya Allah bukan berarti mengabaikan kewajiban ikhtiar. Maka ikhtiar itu menjadi sebuah keharusan untuk kita. Doa itu juga menjadi bagian dari kewajiban kita. Maka ikhtiar itu harus dilakukan lahir batin. Kita lakukan protokol kesehatan secara ketat. Ya, ketika kita berkumpul dengan orang, jaga jarak, sering cuci tangan, bersih-bersih dan sebagainya, itu bagian dari kewajiban ikhtiar. Ya,
Tetapi keyakinan tidak boleh kita hilangkan. Keyakinan kita harus tetap kepada Allah. Ya. Doa bagian dari ikhtiar batin. Maka di saat kita menghadapi era seperti ini, dekatkanlah kita kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah, karena huwa maulana, dialah yang bisa menolong kita. Ya, maka orang yang beriman itu kemudian disampaikan di dalam akhir ayat itu, ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang yang beriman itu akan selalu menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip, dengan tidak mengesampingkan ikhtiar yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perpaduan ini penting, ya. Jadi jangan hanya sekedar mengandalkan intelektual, mengandalkan logika, mengandalkan teori-teori ilmiah. Itu penting, bagian dari ikhtiar. Tapi yang jauh lebih berarti dari itu adalah keyakinan kita kepada Allah. Ya, maka ketika ada di antara kita yang diuji oleh Allah, ya, anggap saja kita diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah, terkena suatu musibah, apapun bentuknya, termasuk terkena COVID misalkan, ya naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua yang belum terkena tidak akan terkena, mudah-mudahan. Nah, teman-teman yang sudah terlanjur kena, mudah-mudahan segera sembuh, ya, diberi pertolongan oleh Allah, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berhadapan dengan kondisi seperti ini, kena musibah, kena Covid dan sebagainya, ya, maka kita harus tetap mengembalikan segalanya kepada Allah. Saat kita kemudian diberi kesembuhan oleh Allah, jangan lupa bersyukur. Loh, berarti ketika kita terkena musibah kita tidak perlu bersyukur. Tetap syukur itu harus tetap kita lakukan, karena ini bagian dari implementasi keimanan. Bahkan syukur itu bagian dari implementasi ibadah. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah begitu. Apa artinya? Washkuru ni'matallahi, syukurlah, syukuri setiap nikmat Allah. Apapun bentuk kenikmatan itu, ya. Termasuk nikmatnya kita diuji oleh Allah. Wah, itu nikmat, ya. Kadang-kadang orang tidak menyadari itu. Wah, ini gimana? Tidak apa-apa, itu bagian dari ujian. Itu sebuah kenikmatan, karena kadang-kadang ketika kita diuji dengan sesuatu yang tidak enak, itu justru membuat kita ingat kepada Allah. Ya. Ya, coba jenengan ketika diberi kesehatan terus oleh Allah, jarang-jarang lo nyebut Allah. Tapi giliran dikasih sakit sedikit, kepala agak pusing, apa yang kita ucap? Ya Allah. Ya Allah. Itu bagian dari anugerah itu. Ya. Ketika kita diberi rezeki lancar, kadang-kadang kita jarang-jarang nyebut Allah. Ya, kita menyebut Allah zikir ketika habis sholat dan sebagainya. Tapi ketika kita dalam kesulitan, insya Allah kita akan sering kali menyebut Allah. Ya Allah, ini usaha kok susah sekali ya. Ya, ini macam-macam lah. Ya, ini luar biasa sekali. Nah, kata Allah begitu, washkuru ni'matallahi, bersyukurlah kamu sekalian atas nikmat-nikmat Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar mengabdi hanya kepada Allah. Nah, maka ketika kita menyadari atau menganggap diri kita telah beribadah kepada Allah, jangan pernah berpikir bahwa ibadah kita itu sempurna sebelum kita betul-betul bisa bersyukur. Maka saya katakan tadi, syukur itu bagian dari implementasi iman, syukur itu bagian dari implementasi ibadah. Apalagi setelah kita diuji oleh Allah, kemudian kesulitan yang menjadi ujian dari Allah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang longgar lagi, dari sakit menjadi sembuh lagi, dari ekonomi sulit menjadi mudah lagi, apalagi itu, ya. Maka syukur itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, bukan sekedar kewajiban. Kalau saya bilang, bersyukur itu menjadi kebutuhan kita
kalau kita memang benar-benar mengabdikan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda kalau orang mengabdi kepada harta. Ada ya orang mengabdi kepada harta? Ada dong. Ya, hidupnya fokus hanya untuk cari duit, ya kan? Ya, ada juga yang mengabdi kepada jabatan, pikirannya cuma satu, gimana caranya dapat jabatan dan seterusnya. Ya, lupa itu. Ya, kasihan orang-orang yang semacam itu. Kalau kita betul-betul mengabdi kepada Allah, maka bersyukur itu adalah sesuatu yang menjadi sebuah keharusan karena memang itu bagian dari kebutuhan hidup kita. Ya, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan syukur itu. Tentu bersyukur kepada Allah itu tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah. Bahwa kita mengucapkan alhamdulillah itu bagian dari rasa syukur, oke. Tapi kalau kita bicara rasa syukur tidak berhenti hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kadang-kadang alhamdulillah aja susahnya setengah mati. Ya, kita terima gaji itu kadang-kadang alhamdulillahnya seringkali ketinggalan loh. Ya, habis tanda tangan SPJ, amplop diterima, dibuka. Ya, alhamdulillahnya sering lupa. Kenapa? Begitu buka amplop, dilihat struknya, kayak potongannya. Nah, kalau sudah begitu, alhamdulillahnya hilang gitu. Ya, maka terima apapun, kasih nikmat apapun, alhamdulillah dulu. Ya, itu awal dari implementasi rasa syukur, tetapi tidak boleh berhenti sampai di sana. Lanjutannya apa? Lanjutannya menggunakan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang bisa menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bagaimana menjadikan setiap nikmat itu sebagai fasilitas kita untuk melakukan segala aktivitas yang bisa menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syukur yang sesungguhnya. Ya. Bagaimana cara kita untuk melakukan itu? Aktivitas yang bisa menghadirkan ridhonya Allah, ya tidak ada cara lain kecuali kembali kepada aturan-aturan Allah. Dalam konteks ibadah ritual, semuanya telah diberi petunjuk oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konteks ibadah sosial, itu pun sudah diberi petunjuk oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pergaulan sesama, maka kita pun mengikuti petunjuknya. Nah, bagaimana pergaulan kita terhadap sesama ini sebagai perwujudan syukur kita kepada Allah? Satu catatan saya, apa? Berusahalah untuk tidak menyakiti orang lain. Mudah apa sulit itu? Ya, berusahalah untuk tidak menyakiti orang lain. Nah, ini kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang bersyukur. Dan dengan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka Allah akan menjamin. Apa jaminannya? Dua hal. Satu, nikmat yang Allah berikan akan ditambah lebih banyak. La in syakartum la azidannakum. Yang kedua, kalau kita benar-benar bersyukur kepada Allah, maka Allah akan bebaskan kita dari siksa. Ini yang janji siapa? Yang janji Allah. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Allah tidak akan pernah menyiksa kamu selagi kamu tetap bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali yang bisa saya ceritakan sore hari ini. Tidak usah panjang. Yang penting mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kalau ngaji kan tidak harus panjang itu. Bagaimana yang saya sampaikan ini bisa menjadi masukan untuk kita semua, bukan hanya untuk panjenengan, tapi juga untuk saya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjadikan momen tahun baru ini menjadi momen peningkatan kebaikan kita, dimulai dari peningkatan iman kita, peningkatan amal-amal soleh kita, dan peningkatan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.